Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Nisa, mahasiswi dari Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, dan saat ini di semester 6 di kelas C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai proses mediasi di pengadilan agama dan problematikanya. Mediasi sendiri merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelesaian perkara perdata, khususnya di pengadilan agama. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan mediasi belum berjalan secara optimal. Lalu, apa itu mediasi? Sebelum masuk pada pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan seseorang mediator yang netral. Jadi mediator tidak memutus perkara, melainkan membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Di pengadilan agama, mediasi menjadi tahapan yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Tujuan mediasi adalah yang pertama, mengurangi jumlah perkara yang diputus hakim. Yang kedua, memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, menjaga hubungan baik para pihak. Yang keempat, mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dasar hukum dari mediasi itu sendiri antara lain, pertama, pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG yang mengatur kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Kedua, Perma nomor 1 tahun 2006 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menjadi pedoman pelaksanaan mediasi di seluruh lingkungan peradilan. Tiga, dalam perspektif Islam, penyelesaian sengketa melalui perdamaian dikenal dengan konsep islah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. menjelaskan bahwa perdamaian merupakan jalan penyelesaian yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga memiliki landasan syariat Islam. Tahapan mediasi. Secara umum, tahapan mediasi di pengadilan agama adalah sebagai berikut. Pertama, setelah perkara didaftarkan dan para pihak hadir di persidangan pertama, hakim mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi. Kedua, para pihak memilih mediator, baik hakim mediator maupun mediator non-hakim yang telah bersertifikat. Ketiga, mediator mengadakan beberapa kali pertemuan untuk menggali kepentingan masing-masing pihak dan mencari solusi terbaik. Apabila tercapai kesepakatan, maka dibuat akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, apabila mediasi gagal, perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan. Problematika mediasi. Meskipun diwajibkan, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama masih tergolong rendah. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain, pertama, para pihak datang ke pengadilan sudah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai sehingga tidak memiliki niat berdamai. Yang kedua, adanya konflik emosional yang sudah berlangsung lama sehingga komunikasi menjadi sangat sulit. Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mediasi. Keempat, keterbatasan waktu mediator karena harus menangani banyak perkara. Kelima, dalam beberapa kasus, salah satu pihak tidak hadir atau tidak beritikat baik selama proses mediasi. Akibatnya, mediasi seringkali hanya menjadi formalitas sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Analisis dan argumentasi. Menurut saya, mediasi sebenarnya merupakan mekanisme yang sangat baik apabila dijalankan secara optimal. Dalam perkara perceraian,
Misalnya, mediasi tidak hanya berusaha mempertahankan rumah tangga, tetapi juga melindungi kepentingan anak, mengurangi konflik berkepanjangan, serta meminimalkan dampak psikologis akibat perceraian. Namun, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada mediator, melainkan juga pada itikat baik para pihak. Apabila sejak awal kedua belah pihak sudah menutup ruang dialog, maka peluang keberhasilan mediasi menjadi sangat kecil. Oleh karena itu, mediasi tidak boleh dipandang sebagai sekedar kewajiban administratif, tetapi harus dipahami sebagai kesempatan untuk mencari solusi terbaik. Pro dan kontra. Kelebihan mediasi: yang pertama, biaya lebih ringan. Kedua, prosesnya lebih cepat. Ketiga, menjaga hubungan yang baik. Keempat, hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan untuk kekurangan mediasi: pertama, tidak efektif apabila para pihak tidak memiliki itikat baik. Kedua, keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan mediator. Ketiga, tidak semua perkara memungkinkan diselesaikan melalui perdamaian. Lalu solusinya: pertama, meningkatkan kualitas pelatihan mediator. Kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi. Yang ketiga, mendorong para pihak untuk beritikat baik. Keempat, mengoptimalkan pendekatan psikologis dan komunikasi selama proses mediasi. Dengan demikian, mediasi dapat benar-benar menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan bagian penting dalam proses beracara di pengadilan agama. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, mediasi tetap memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan sesuai dengan prinsip hukum serta nilai-nilai syariat Islam. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.